Kekasih Tuhan, salam jumpa kembali di pagi yang indah ini. Dan pagi ini kita akan senantiasa memuji membesarkan nama Tuhan dalam memulai kembali aktivitas kita. Sebagaimana biasa kita akan beribadah sejenak, dan karena itu persiapkanlah diri kita untuk waktu ini. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, dan mari saudara-saudara sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh menikmati hari baru, dan biarlah di hari yang baru ini kami tetap menjadi kepujian bagi Tuhan. Kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan dalam memulai kembali segala aktivitas kami. Karena itu tuntunlah kami Tuhan, agar kami bisa senantiasa memahami firman-Mu dengan baik. Dan karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami semua. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2020, terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. Demikian bunyi sabdanya. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta mau merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, dari seluruh perikop ini kita diarahkan oleh satu tema, yaitu pemimpin yang berketeladanan. Pemimpin yang berketeladanan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menarik dalam perikop kita ini membahas tentang sosok seorang pemimpin. Ada beberapa hal yang mendapatkan penekanan dalam firman Tuhan ini. Kalau boleh saya menyimpulkan, kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Banyak orang berkeinginan untuk menjadi pemimpin, tapi seorang pemimpin yang memiliki hikmat itu sangat jarang. Karena itu saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memperlihatkan sosok seorang pemimpin yang benar-benar diarahkan kepada kita untuk meneladani sebuah perilaku dan perbuatannya sehari-hari. Kenapa? Karena pemimpin yang ditampilkan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah mampu untuk mengarahkan kita menjadi sosok seorang pemimpin yang dapat diteladani. Kenapa? Karena pemimpin yang digambarkan di sini yang paling penting itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa
membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan di dalam keseharian. Itu sosok seorang pemimpin yang diharapkan dalam bagian ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang dapat kita lihat dalam keberadaan firman Tuhan ini, dia memperlihatkan kepada kita tentang seorang pemimpin yang namanya Salomo, Raja Salomo. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Salomo dan siapa kepribadiannya. Salomo itu sosok seorang raja yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Apa yang ia buat dalam kesehariannya, dalam melakukan aktivitasnya. Salomo itu digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini dalam ayat 54 sampai 61 ini, saudara-saudara. Itu memperlihatkan kepada kita bagaimana Salomo itu melakukan sebuah rutinitasnya, berdoa kepada Tuhan dalam seluruh kesehariannya. Kenapa dia lakukan? Karena dia tahu bahwa dengan berdoa kepada Tuhan itu berarti dia menyerahkan seluruh keberadaannya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Salomo? Ia memuji Tuhan, memberikan tempat yang khusus kepada Tuhan sesuai dengan apa yang ia dengar diperintahkan oleh nenek moyangnya, dan firman-Nya itu diperdengarkan senantiasa di dalam hidupnya lewat seluruh pengajaran-pengajaran yang pernah ia dapatkan, bukan hanya dari orang tua tapi juga dari para leluhur sebelumnya teristimewa, Musa. Nah, apa yang dilakukan oleh Salomo ini tidak lain, saudara-saudara. Ia selalu membawa berdoa dan membaca firman itu karena ia tahu bahwa dengan itulah maka pimpinan Tuhan akan selalu melekat kepada setiap orang yang sungguh bersandar kepadanya. Hal yang ketiga yang digambarkan kepada kita dalam perikop ini, kita melihat bahwa keyakinan Salomo itu luar biasa. Bukan hanya dia melakukan segala apa yang sudah saya katakan tadi, tetapi dia percaya, saudara-saudara, kalau itu semua dilakukan dengan baik dan benar, maka dia yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, meninggalkan umatnya. Dan karena itu dia mengajak semua orang pada waktu itu untuk menyondongkan hati mereka itu kepada Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya, kata Salomo, ada keadilan dan mereka itu, bangsa itu akan diberkati di dalam keseharian mereka, karena dialah yang menjadi sumber segala penolong dan tidak ada yang lain selain Tuhan Allah itu sendiri. Yang keempat yang boleh saya katakan di sini adalah kita melihat bagaimana kepemimpinan Salomo itu. Apa teladan yang dia pilih selain yang saya katakan tadi? Yang paling penting, saudara-saudara, keteladanan yang dia mau tampilkan kepada kita adalah ini perlu barangkali yang kita hayati. Ia membangun sebuah relasi dengan Tuhan sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, yang tahu tentang siapa Tuhan dan keberadaan kita sebagai manusia. Ia mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pemimpin kita harus takut akan Tuhan, sebab dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai seluruh perjalanan kehidupan kita. Keteladanan inilah yang perlu kita ambil, kita serap, kita jadikan sebagai soko guru di dalam hidup kita, supaya seluruh kehidupan kita ini mampu terarah seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang mau saya katakan di sini, kita semua ini adalah pemimpin di dalam hidup kita, teristimewa dalam keberadaan kita sebagai keluarga, entah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kita diarahkan untuk menjadikan diri kita ini sebagai sosok yang memimpin hidup kita ke arah yang benar. Apa yang mau dikatakan oleh Salomo di sini, firman Tuhan ini, kita diminta untuk menunjukkan cara-cara kita sebagai orang yang benar-benar bisa dipahami, dimengerti, bukan hanya lewat kata-kata kita,
tetapi juga dalam perilaku kita, karena tindakan itulah yang memberikan sebuah keteladanan kepada semua orang yang selalu mau mendengar firman. Amin. Selamat melanjutkan seluruh kehidupan kita, dan marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita mengangkat pujian dulu dari Kidung Jemaat 237 pada ayat yang pertama dan yang ketiga. Roh Kudus tetaplah teguh. bersama-sama mempersatukan hidup kami dengan Engkau, membaca merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mohon Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami semua, dan memberikan kami kekuatan kesehatan yang prima, membentengi segenap rumah tangga kami dari segala hal-hal yang dapat mencelakakan kami. Dan biarlah Tuhan terus tetap memberkati segala apapun yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Seluruh perjalanan hidup kami Tuhan, hari ini dan seterusnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai-Mu. Amin.